Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Elvira yang sedang membaca buku romantis sambil membayangkan ia dipanah oleh seorang pangeran yang sangat tampan. Saat Elvira sadar, ia pun dicium oleh pangeran tersebut. Elvira pun dibangunkan saudarinya Alma serta ibunya Rebecca, yang dimana mereka sedang berada di kereta kuda. Mereka pun hendak ke kota. Setelah sampai di kerajaan Sweetlandia, mereka disambut Tuan Otto bersama putrinya Agnes. Tuan Otto langsung menyambut Rebecca ibu Elvira. Ternyata kedatangan mereka karena Rebecca akan menikah dengan Otto. Setelah acara pernikahan selesai dilakukan, Agnes mengajak Elvira naik ke lantai atas rumah. Ia memperkenalkan Isaac penjaga kudanya kepada Elvira. Agnes selalu membawa Elvira ke kamarnya. Elvira tak menyangka kamar yang akan ditempati sangat megah. Dari jendela ia bisa melihat kastil kerajaan. Elvira bilang ia sangat menyukai Pangeran Julian. Malam saat keluarga baru itu menikmati bolu pernikahan, Otto iseng melemparkan bolu ke Elvira. Mereka pun tertawa bersama di sana. Namun saat tertawa, Otto tiba-tiba menjadi kesulitan bernafas. Agnes menjadi khawatir dengan ayahnya. Otto pun meninggal di malam pernikahannya itu. Paginya, Elvira mendatangi kamar Agnes. Ia membawakan coklat untuk saudari tirinya itu. Elvira cerita saat ayah kandungnya meninggal. Ibunya tidur sepanjang waktu. Namun ia meminta Agnes tenang karena kesedihan pasti akan berlalu. Mendengar itu Agnes tidak terima karena ayahnya juga belum dikuburkan. Agnes memberitahu kalau bukan karena uang ibu Elvira, ayahnya tak mungkin mengizinkan orang-orang seperti Elvira masuk ke rumah mereka. Mendengar itu Elvira menjadi syak dan langsung ke kamar ibunya untuk memberitahu kalau Otto tak punya uang. Namun, di sana sudah ada beberapa orang yang dimana mereka telah menyita semua ternak dan lahan pertanian Rebecca. Mereka juga memberikan uang kepada Rebecca. Setelah para pria itu pergi, Rebecca yang matanya ditutup langsung pingsan. Elvira membuka penutup mata ibunya dan menyemangati ibunya dengan bilang kalau mereka akan menemukan pria kaya lain. Rebecca bilang itu bukan hal mudah. Ia sudah berumur dengan 2 anak yang tak bisa diharapkan. Elvira bilang ialah yang akan menikah dengan pangeran. Rebecca menyuruhnya ngaca. Alma juga belum menstruasi. Elvira pun langsung ngaca. Dan menyadari dirinya memang jelek guys. Di kamar Otto, Agnes berharap ke almarhum ibunya, agar takdirnya tak menjadi buruk. Saat itu, seekor merpati kerajaan masuk ke kamar. Elvira mendengar pemberitahuan kalau raja dan putranya Pangeran Julian, mengundang semua perempuan bangsawan ke pesta. Saat ia keluar, Agnes berada di dekat pengawal kerajaan. Agnes pun mendaftarkan namanya. Elvira pun tak membuang-buang kesempatan untuk mendaftarkan namanya juga. Agnes bilang Elvira adalah saudari tirinya. Dikabarkan pangeran akan memilih calon istrinya saat pesta nanti. Elvira sangat senang dan menjumpai ibunya. Ia pun berhayal sedang pelukan di kuda bersama Pangeran Julian. Rebecca pun memanggil dokter estetik spesialis kecantikan untuk melepaskan kawat gigi Elvira dan memperbaiki hidungnya. Rebecca berjanji akan membayar dokter estetik 2 kali lipat setelah pesta selesai. Elvira pun melakukan perawatan. Kawat giginya telah dilepas. Sekarang giliran merubah bentuk hidung Elvira. Besoknya Elvira bersama Agnes mendatangi kelas tari di sekolah tahap akhir kerajaan. Bu Sophie memberitahu kalau sekolah mereka berkesempatan melatih tarian pada pesta dansa Pangeran Julian. Seleksi akan dilakukan Bu Sophie dan Madam Vanja. Akan ada peran utama dan 2 peran pendukung. Madam Vanja pun mulai melatih para putri bangsawan. Saat berlatih, Madam Vanja menyuruh Elvira mundur dan menyuruh Agnes untuk maju. Ia menyuruh Elvira berada di baris paling belakang. Elvira tampak kecewa dan iri dengan Agnes. Malamnya saat makan bersama, Agnes tanya kapan ayahnya akan dimakamkan. Rebecca meminta tunggu sampai mereka punya uang, yaitu setelah pesta dansa selesai dan pangeran menikahi Elvira. Rebecca juga meminta Agnes meminjamkan gaun untuk Elvira dan Alma. Agnes yang kesal segera masuk ke kamarnya. Setelah itu, Agnes mendatangi kamar ayahnya. Besoknya para gadis berlatih gerakan, seorang putri bangsawan dengan Bu Sophie. Setelah latihan selesai, daftar para penari di acara pesta sudah dibuat. Para gadis segera melihat ke papan pengumuman. Nama Agnes dan Elvira masuk ke dalam daftar. Elvira terlihat sangat senang dan kembali menghayal dengan Pangeran Julian. Para peserta yang diterima segera berlatih nari.
Madam Vanja mencontohkan satu buah gerakan, dan bertanya siapa dari para peserta yang bisa melakukannya. Semuanya menunjuk tangan. Madam Vanja mengejek mereka yang ingin tampil, termasuk Elvira. Ia pun meminta Elvira maju untuk mencobanya. Elvira segera ke tengah dan memulainya. Madam Vanja mencela bakatnya. Dia di sini karena ibunya membayar. Vanja pun memanggil Agnes dan dua orang lainnya untuk tampil. Agnes pun mencontohkan dengan sangat baik. Elvira sangat kecewa dengan hal ini. Malamnya Rebecca menemani Elvira untuk mencoba gaunnya. Sayangnya tubuh Elvira sedikit lebar, hingga gaunnya tidak muat ia pakai. Rebecca meminta pelayannya ke tukang jahit. Besoknya Elvira memakai gaun itu ke sekolah, dengan menambahkan pita di bagian badannya. Ia memberitahu Bu Sophie kalau ia putus asa. Bu Sophie bilang ia dulu seperti Elvira. Ia meminta Elvira membuka penutup hidungnya. Elvira pun membuka dan hidungnya terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Bu Sophie menyemangatinya dan mengambil sesuatu untuk Elvira. Sorenya Elvira menaiki kuda bersama Alma. Saat di hutan, Elvira kembali membaca puisi Pangeran Julien. Setelah membacanya, ia memberitahu Alma kalau ia diberi sesuatu oleh Bu Sophie. Bros itu berisi telur cacing pita. Jika dimakan, Elvira bisa makan banyak, tapi berat badannya malah bisa turun, karena cacing tersebut akan memakan apa yang ia makan. Dan setelah langsing, Elvira akan meminum penawarnya agar mengeluarkan cacing pita itu. Alma marah dengan tindakan Elvira. Elvira meminta agar Alma tak memberitahu ibunya. Di rumah terlihat Agnes yang baru pulang dan menjumpai Isaac. Mereka yang saling mencintai segera berciuman. Namun, saat itu Agnes bilang ia harus menikahi pangeran demi merubah nasibnya. Di hutan, Elvira pun membuka brosnya dan bersiap untuk memakan telur cacing pita itu. Saat itu, Elvira mendengar para pria yang tertawa di seberang bebatuan. Saat ia lihat, ternyata itu pengawal pangeran. Pangeran Julien sendiri sedang pipis dan tak sengaja melihat Elvira. Pangeran bertindak sopan dan tak ingin berbuat yang tidak-tidak dengan Elvira. Elvira yang malu segera berlari. Ia lalu mengintip pangeran dari atas bebatuan. Elvira kembali menghayal. Malamnya saat Elvira pulang dari hutan, ia mendengar suara kebisingan dari kendang kuda. Elvira yang penasaran mencoba mengintip. Ternyata Agnes dan Isaac sedang bersetubuh. Besoknya Rebecca mencaci Agnes yang bersetubuh dengan penjaga kuda. Rebecca memintanya bersyukur karena masih ditampung di rumahnya ini. Ia yang punya hak atas rumah ini bukan Agnes. Elvira sendiri tak memperdulikannya dan asik memakan roti. Rebecca mengusir Isaac dari rumahnya. Agnes hanya menangis dari jendela. 3 bulan purnama telah berlalu. Sekarang Alma yang mengurus para kuda. Agnes juga bekerja di rumah ayahnya itu. Elvira sendiri sudah boleh membuka penutup hidungnya. Hidungnya terlihat sangat bagus. Ia kemudian melihat Agnes yang sedang memeras susu sapi. Berikutnya, dokter estetik akan membuatkan bulu mata buatan untuk Elvira. Ia pun menjalankan operasi di sana. Malamnya Elvira terpaksa memakai penutup mata. Perutnya mulai terasa sakit karena cacing pita mulai bekerja. Di kamar lain Alma mulai menstruasi malam itu. Elvira kelaparan dan ingin mencari makanan. Ia merabah karena belum bisa membuka mata. Saat itu terlihat Agnes datang karena mendengar ada orang di dapur. Elvira segera bersembunyi dan dilihat Agnes. Agnes pun memberikannya kue. Besoknya di sekolah Sophie memberitahu Vanja kalau Agnes tak bisa datang latihan karena terus memikirkan ayahnya. Sophie menjalankan agar mereka mengganti posisi Agnes untuk pesta. Sophie pun membujuk Vanja. Vanja akhirnya menseleksi para gadis untuk menggantikan posisi Agnes. Karena perubahan yang terjadi kepada Elvira, Vanja pun menyuruhnya untuk mencoba. Elvira pun sangat senang. Malamnya Agnes kembali memberi makan kepada Elvira. Elvira menyuruh Agnes untuk membaca puisi Pangeran Julien. Agnes pun membaca puisi di buku itu, dan ia mulai tertarik. Setelah membacanya, Elvira meminta sisir ke Agnes. Agnes menunjukkan banyak rambut Elvira yang rotok disisir. Menyadari kerontokan itu, Elvira sangat kaget. Di malam yang hujan itu, seorang penjahit bangsawan dengan 2 pengawalnya datang dan membawa sebuah kotak kayu besar. Rebecca bilang ia telah membayar mahal untuk itu. Ternyata itu adalah gaun pesta yang telah dibuat penjahit tersebut. Atas pesanan Rebecca, Elvira sangat suka melihat gaun itu.
Rebecca memanggil Agnes dan memintanya membantu Elvira. Si penjahit mendatangi Agnes dan mengatakannya pelacur sambil menciuminya. Namun Agnes melawannya. Saat membawa Elvira ke cermin, penjahit menyadari Elvira kurang sehat. Rambutnya juga terlihat rotok. Rebecca segera melihat rambut Elvira yang mengalami kebotakan. Penjahit pun berinisiatif memberikan rambut palsu kepadanya. Malamnya Elvira mengambil makanan karena kelaparan. Ia makan di atas anak tangga. Di sisi lain, Agnes mengambil gaunnya yang seharusnya ia pakai untuk pesta. Elvira melihatnya dan ingin mengambil gaunnya itu. Agnes menjaganya karena ia tetap ingin pergi ke pesta juga. Elvira yang kesal segera merobek gaun Agnes. Saat Rebecca datang, Elvira langsung bilang tentang niat Agnes yang ingin ke pesta. Rebecca menyuruh Elvira tenang. Karena Agnes sudah tak punya gaun, ia akan memberikan sesuatu agar Elvira bisa tidur pulas. Rebecca memberikan obat peredah nyeri dan Elvira pun segera tidur. Agnes sendiri tidur dengan gaun robeknya di atas tubuh ayahnya yang sudah membusu. Belatung-belatung itu menaiki gaun Agnes yang robek. Dan pada saat itu, hadir sebuah sinar yang membangunkan Agnes. Itu ternyata roh ibu kandung Agnes. Agnes melihat belatung-belatung itu mengeluarkan benang-benang seakan memperbaiki gaunnya. Si ibu bilang, sepatu Agnes ada di sakunya. Takkan ada yang mengenal Agnes nantinya. Nanti di tengah malam, kereta yang dinaiki Agnes akan kembali menjadi labu. Tibalah hari pesta dansa akan dimulai. Elvira memakai rambut palsunya sedangkan Agnes terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Dan malamnya, Elvira bersama Rebecca pergi menuju kastil istana. Setelah sampai, sudah banyak para wanita yang hadir. Satu persatu wanita cantik menampilkan kebolehannya. Julien berdiri di sana dengan raja. Berikutnya, giliran Elvira yang tampil. Julien hanya diam saja melihatnya. Sophie yang berada di sana, bangga atas kerja kerasnya hingga membuat Elvira menjadi langsing. Berikutnya giliran Elvira dan dua rekannya untuk menampilkan tarian. Setelah menampilkan tarian itu, para pria bangsawan mengantri untuk berdansa dengan Elvira. Saat itu dikatakan, Pangeran Julien akan membuka acara dengan tarian. Para wanita pun berbaris untuk dipilih pangeran. Saat memilih, Julien terlihat tertarik untuk berdansa dengan Elvira. Mereka pun mulai berdansa di sana. Saat itu datanglah seorang wanita dengan gaun yang sangat mewah. Wajahnya ditutup dengan kain sutra. Julien yang terpesona mendatanginya dan mengajaknya berdansa. Melihat itu, perut Elvira mulai sakit. Ia segera berlari karena ingin muntah. Ia memuntahkan banyak telur cacing pita. Rebecca mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi. Elvira bilang ia terasa sekarat. Rebecca menyemangatinya dengan bilang banyak laki-laki lain di pesta ini. Dia meminta Elvira untuk tetap semangat. Elvira hanya menangis. Elvira pun lanjut berdansa dengan pria-pria lain di pesta itu. Sambil memperhatikan Pangeran Julien berdansa dengan wanita misterius. Elvira terlihat mulai pusing karena kondisinya memang tidak sehat. Ternyata wanita itu adalah Agnes. Saat jam 12 malam, Agnes buru-buru keluar hingga satu sepatunya terlepas. Julien mengejarnya. Elvira yang melihat Agnes sangat marah. Setelah para wanita pulang. Setelah sampai di rumah, Elvira segera mendatangi Agnes. Agnes kembali memakai pakaian kerjanya di depan perapian. Elvira mengambil pisau dan meminta satu sepatu Agnes. Saat kejar-kejaran, satu sepatu Agnes terlempar. Terlihat Rebecca yang sedang bermesraan dengan pria lain. Rebecca meminta Elvira menggunakan kesempatan itu. Elvira pun mengambil sepatunya. Elvira kesal karena sepatu tersebut kekecilan di kakinya. Ia mulai putus asa dengan semua ini. Elvira melihat pisau daging di sebelahnya dan segera mengambilnya. Ia sepertinya berniat memotong jarinya, agar sepatu itu bisa masuk. Ia pun mengambil kursi dan pemukul untuk memutuskan jari-jarinya. Melihat itu, Alma segera mengikat jari-jari Elvira untuk menghentikan pendarahannya. Rebecca dan pacarnya juga datang melihat. Rebecca segera memberikan obat penghilang rasa sakit kepada Elvira. Tapi Rebecca bilang, Elvira salah memotong jari. Pangeran memiliki sepatu kiri.
sedangkan Elvira memotong jari kanannya. Alma mulai ketakutan dengan niat ibunya. Ia pun segera pergi dari sana. Setelah Elvira tertidur, Rebecca segera mendekati kakinya dan memotong jari-jari di kedua kaki Elvira. Elvira pun saat itu bermimpi kalau Pangeran Julian mendatangi rumah mereka. Elvira turun dengan gaun Agnes yang mewah. Julian pun memakikan sepatu di kaki kiri Elvira dengan cocok. Julian segera menggendong Elvira dan memastikan Elvira akan dijadikan istrinya. Saat itu terdengar trompet pangeran datang ke lingkungan warga. Elvira pun terbangun dengan kakinya yang masih terluka. Perutnya juga masih sakit. Namun Elvira masih tetap ingin mencoba sepatu itu. Ia pun berjalan merangkak dan menuruni anak tangga. Terlihat rambut Elvira juga semakin rontok. Hidungnya pun kembali patah karena jatuh. Di situ Agnes melihat kondisi Elvira. Saat itu pangeran mendatangi ruang mereka. Agnes segera berdiri di depan pintu dan pangeran segera memakai sepatu kepadanya. Dan hasilnya pun cocok. Agnes pun siap dijadikan putri oleh Pangeran Julian. Elvira hanya bisa mendengarkan suara Julian yang telah menemukan pasangannya. Sedangkan dia terpuruk karena terus berusaha menjadi cantik dengan cara yang tidak benar. Beberapa saat kemudian Alma menyadarkan Elvira. Dia bertanya di mana obat penawar cacing kita itu. Setelah meminum penawar itu, Elvira pun muntah. Alma segera menarik cacing kita yang sudah memancang itu. Ia terus menarik sampai Elvira merasa tersiksa. Setelah mengeluarkan cacing itu, Alma segera memotongnya. Ia lalu keluar dan mengambil perhiasan di kamar ibunya yang sedang enak-enakan dengan pria bangsawan. Itulah kerjaan Rebecca untuk menghasilkan uang saat ini. Alma pun segera membawa Elvira yang tak bisa berjalan untuk pergi dari rumah itu. Ia mengajak Alma menyeberangi perbatasan sebelum gelap. Mereka pun pergi dengan menaiki kuda. Terlihat burung gagak di sana, sedang asik memakan cacing pita dari perut Elvira. Dan cerita pun berakhir di sini guys. Nah itu tadi alur cerita The Ugliest Stepsister 2025 selengkapnya. Sebuah film yang didasari dari kisah Cinderella namun dipadukan dengan cerita ekstrim untuk mendapatkan hati sang pangeran.